lihat ya tren penambahan SDM di sektor jasa keuangan 10 tahun terakhir ini pertambahannya sudah hampir 2 kali lipat, jadi sudah 100%. Dan memang tren terakhir di 3 tahun terakhir sejak 2018 kita bisa melihat agak sedikit tren stagnan atau tren stagnan di dalam penambahan SDM. Tapi hal ini dikarenakan karena memang bertambahnya layanan digital dan juga ada pergeseran keterampilan yang dibutuhkan di dunia perbankan saat ini. Kalau kita melihat komposisi dari digital talent di perbankan, setiap tahun di hampir 5 tahun terakhir ini sangat-sangatlah meningkat. Jadi memang pertambahan secara jumlah ini cenderung flat, tetapi kalau kita melihat pertambahan dari sisi jenis kapabilitas yang dibutuhkan, kita melihat ada pergeseran ke digital. Begitu, Mbak. Baik, artinya meskipun sudah terjadi digitalisasi yang cukup berkembang, tapi untuk penambahan SDM ini sebenarnya belum terlalu signifikan. Betul. Kalau kita bisa sampaikan ini juga terkait dengan bagaimana inklusivitas akses terhadap keuangan di Indonesia ini yang memang aksesnya memang belum terlalu cukup ideal compare di negara-negara berkembang dan negara-negara maju ya. Jadi memang negara-negara berkembang seperti Indonesia ini membutuhkan akses yang lebih banyak sehingga memang penambahan jaringan terutama untuk di kota-kota yang memang bukan kota-kota besar ini menjadi isu mas karena dengan bertambahnya juga agen-agen perbankan di desa-desa itu menambahkan ada penambahan tenaga distribusi di perbankan tentunya. Baik, di Bank Mandiri sendiri seperti apa perubahannya? Terutama di era digitalisasi seperti ini pastinya dibutuhkan kompetensi yang berbeda juga yang dituntut dari setiap SDM baru. Tentunya, Mbak. Jadi memang kalau kita melihat ya sesuai dengan riset di Future of Work di tahun 2020, kita melihat ada sekitar 133 juta penambahan role baru dan ada 75 juta role yang memang berkurang. Nah, untuk itu di Bank Mandiri sendiri juga cukup terjadi pergeseran. Kita memang setiap tahun itu kita akan merekrut sekitar 1.500 orang, tetapi ini juga membalance karyawan-karyawan yang memang pensiun yang kurang lebih cukup sama. Jadi kalau kita melihat memang trennya di Bank Mandiri ini kurang lebih itu ada zero growth. Nah, yang menarik adalah bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, banyak sekali role-role baru yang memang mendukung atas ekosistem digital yang dikembangkan oleh Bank Mandiri sekarang. Contohnya banyak sekali kita melihat di Bank Mandiri kita sudah mulai shifting ke arah yang kita sebut dengan smart branch, di mana peran-peran teller, peran-peran CS ini sudah mulai bergeser menjadi yang kita sebut dengan general bankers. Apa itu general bankers? Peran-peran yang memang shifting ke clerical menjadi ke lebih advisory yang memang saat ini menjadi tren di dunia-dunia berkembang saat ini. Baik, artinya ke depannya mungkin job desk seperti teller ini mungkin akan dialihkan menjadi job desk lain. Job desk teller ya memang ada pergeseran seperti itu, Mbak. Jadi memang selama ini kita mencoba membuat branch model yang baru. Dengan branch model yang baru, kita sebenarnya sudah agak less membutuhkan teller gitu ya. Kalau kita lihat berdasarkan riset yang kita lakukan selama ini, memang orang itu ke cabang itu sudah sangat jarang sekali. Jadi mungkin Mbak Anneke, saya mungkin bertanya kapan terakhir ke cabang fisik bank gitu ya. Mungkin sudah sangat lama sekali. Sehingga dengan tren-tren seperti ini, memang posisi-posisi CS atau teller ini memang sudah mulai banyak tergantikan oleh mesin ATM yang memang ada, kita juga ada di cabang gitu ya. Nah, untuk itu shifting yang terjadi seperti yang tadi saya sebutkan tadi, kita akan bergeser ke yang namanya general bankers, di mana di general bankers ini perannya ini lebih ke arah advisory keuangan, di mana seorang nasabah tentunya membutuhkan berbagai
saran atau rekomendasi untuk solusi keuangan mereka secara pribadi. Nah, untuk itu peran general bankers ini sangat dibutuhkan untuk membangun relationship kepada para nasabah dan memberikan solusi finansial yang tepat sesuai dengan kebutuhan nasabah.